بالحقوق الواجبة علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وجه جميع المسلمين وخصوصا الروح Bapak Ibu Marhamah bin Haji Sabrawi, Ibu Wasiah bin Salimin, Bapak Rubaiyah bin Jamhari, Bapak Hasan Bisri bin Jamhari. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Tapi mungkin pian bisa terlihat dari wajah ulun, kelihatan mata ulun bangkak. Lain bakal lahir lawan laki ini lain. Karena memang setiap kadang-kadang setahun itu berapa kali kolesterol naik, banyak mata. Apa tadi? Orang berubah di orang. Dan besok Senin Selasa harus keluar daerah lagi. Ya. Sebenarnya ulun tidak takut ke orang lain kecewa. Ulun tidak takut yang pengundang itu kecewa. Yang ulun takutkan adalah Rasulullah yang kecewa. Jadi kalau masih bisa bergerak, insya Allah. Tapi kalau sudah kadang mau bergerak lagi, mau ada mau. Rasulullah. Kalau tiga macam ini ada di antara kita, ada di antara keluarga kita, segeralah kita atau keluarga kita itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum ajal menjemput kita. Yang pertama, orang yang tidak masuk surga, golongan pertama orang yang tidak masuk surga adalah orang yang memutus tali silaturahim. Masya Allah. Orang yang memutus tali silaturahim. Terlebih-lebih yang kita putus itu tali silaturahim bersama keluarga kita. Ini kan Habib Rizik yang pernah dipenjarakan. Buya Hamka itu pernah dipenjarakan. Namun apa? Ketika Soekarno sakit-sakitan, ujar Soekarno, nanti kalau saya meninggal, saya ingin yang memandikan dan yang mengimami sholat saya adalah Buya Hamka. Ayo. Padahal yang memenjarakan siapa? Yang memenjarakan Soekarno. Justru Soekarno-nya yang meminta Buya Hamka untuk memandikan dan mensolatkan. Kira-kira mentakana ulun ada belai uluh ya Allah. Ada belai ya Allah. Padu-padu aja mati-mati itu tiwas menjarakan aku. Tapi tidak untuk Buya Hamka. Ketika Bapak Soekarno meninggal, betul yang mengimami sholat jenazahnya Bapak Soekarno adalah Buya Hamka. Inilah tokoh-tokoh nasional yang luar biasa. Tidak ada dendam di antara mereka. Tetap menjalin silaturahmi meskipun apapun yang terjadi. Terlebih-lebih jemaah sekalian yang dirahmati Allah.
dengan guru. Di kemarin kan kita memperingati Hari Santri ini, 22 Oktober 1945. Kita memperingati Hari Santri. Jangan sampai kita memutus hubungan dengan guru. Jikalau tanpa guru kita tidak mengenal Tuhan. Hari ini kita kenal dengan Nabi Muhammad. Hari ini kita dikenalkan dengan Nabi Muhammad. Hari ini menambahkan kita cinta kepada Nabi Muhammad. Bukan para sahabat Nabi yang datang ke sini, tapi para guru melalui lisan-lisan guru yang mengenalkan Nabi Muhammad kepada kita, berada. Yang kedua, orang yang tidak masuk surga jar Nabi Muhammad adalah orang yang percaya dengan dukun, orang yang percaya dengan sihir, dukun, paranormal, Samsudin, apalagi, ya kan? Orang yang percaya dengan sihir, orang yang percaya dengan dukun. Ini bahaya ya. Kita umat Islam kalau percaya dengan dukun, kita dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu, 40 tahun ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Gara-gara kita percayanya dengan dukun. Nah, kadang-kadang dukun ini bujur, kadang-kadang kita kehilangan kendaraan, buka ke dukun, mbah, ulun kehilangan motor mbah, warnanya apa, abang, mereknya apa, maafin harap tuh, takut mulu kau ulun lagi, kadang dulu lah, ambil sidin, beskom, bis banyu, Terawang sini. Oh, ini malingnya ada jauh nih. Ya jauh karena aku manggil malingnya ya Allah. Pasti parah. Oh, jadukun. Ini di higa warung ini nih andakannya nih. Ini malingnya. Kita datangi pas. Lalu kita mengucap, keren banget dukunnya. Tahu ternyata. Jelas-jelas dukun itu tahu karena bersahabat dengan jin. Dan banyak juga dukun yang bersahabat dengan iblis. Jadinya diberitahu oleh jin dan iblis. Makanya rata-rata bujur. Apa enggak ya? Pajak saat itu dia aneh menghilangkan darah luka basah. Golongan yang tidak akan masuk surga adalah orang yang minum khamar. Bahkan disebutkan di dalam hadis itu, orang yang minum khamar sampai overdosis, mati karena overdosis, orang itu di neraka minum sungai Ghatoh. Sahabat berkata, apa itu sungai Ghatoh? Sungai Ghatoh itu adalah, mohon maaf. Sungai Ghatoh itu adalah sungai yang mengalir dari kemaluan perempuan pelacur dan menambah siksa bagi penduduk neraka yang lainnya. Ini tempat minum nih, tapi sama-sama di neraka karena bau sungai itu yang sangat busuk. Itu yang diminum orang yang mati overdosis karena minuman. Memang dalam Al-Quran tidak disebutkan, tidak ada dalam Al-Quran itu narkoba, ada, apalagi lempok kan ada. Dextro, kayak ada dalam Al-Quran. Yang ada dalam Al-Quran adalah khamrun, khamar aja. Itu baru dijelaskan oleh hadis. Kullu muskirin khamrun, kullu khamrin haramun. Kullu muskirin khamrun. Tiap-tiap yang memabukkan itu khamar, dan tiap-tiap khamar hukumnya haram. Jadi misalnya nih, ini baju putih. Ini putih biasa, mereknya Indomaret. Biasa, bukan baju putih. Nang di dalamnya ada topi miring. Itu baju putih juga. Tapi baru saya tahu ya, melihat Abu Lurah. Baju putih bujur, bukan baju putih campuran.
banyu putih bujur, tiba-tiba ulun meminumnya mabuk. Maka minum air putih ini bagi ulun omar, bagi lain kada. Oh jadi syaratnya mabuk lah ya kada. Kalau sesuatu yang sudah diharamkan oleh Allah, contoh misalnya Malaga, oh Malaga mabuk lantaran gadis, atau mabuk langsung garing bisa jadi. Malaga bila banyak mabuk, bila sedikit jamu. Kalau sudah diharamkan Allah, mau sedikit mau banyak sama dosanya. Jadi bila meminum saloki baik sebotol sekali sama dosanya. Topi miring kan dia minumnya sampai mabuk ya kada. Pokoknya kalau sesuatu yang sudah diharamkan Allah sedikit atau banyak sama haramnya. Bisa sampai mati sekali. Nah, apalagi misalnya Allah oplosan. Tahu oplosan nggak? Ada lagu oplosan nggak? Apa lagunya? Apa ya lagunya? Oplosan apa? Oplosan apa lagunya? Ada hafalnya lagunya. Ibu-ibu hafal. Tutupkan motormu. Oplosan ya bagus-bagus juga jangan mati itu ya Allah. Habis minum whisky. Nah harga 60 juta mati keren juga. Ada juga dibanggakan oleh malaikat bisa sampai matinya. Mati overdosis. Kenapa nanti minum whisky? Berapa harganya? 60 juta. Biar ke neraka tapi keren juga malaikat ada dibanggakan. Nah ini matinya oplosan. Kenapa tadi mati biar malaikat? Overdosis. Kenapa nanti minum? Obat nyamuk campur spiritus campur sprit. Biar malaikat di dunia sakit di akhirat sakit ini orangnya. Orang mati itu sekalian lah harap ya Allah supaya keren juga tuh matinya. Barangnya disiksa tapi keren ya Allah. Ini ya Allah ya Rabbi oplosan biar campur baygon. Apalagi ini apa bahan ini apa nih? Apa mau? Oplosan apa mau? Baygon, spiritus, sprit, apa? Antimo ya. Makin oplos kayaknya. Ya Allah ya Rabbi. Allah. Lo ada dulu kejadian di salah satu desa di Buntok ini 12 kah 6 yang mati. Tapi mungkin biar sebagian bantuan tahu ya. 6 yang mati. Yang oplos itu. Pembuihan untuk masuk rumah sakit mati. Ya Allah ya Rabbi. Nah ini sekarang yang banyak nih merambah ke remaja-remaja kita. Jadi jangan sampai hal-hal seperti ini kepada anak-anak kita. Ini rusak kalau sudah rusak. Bila sudah sampai di ini, alhamdulillah min dzalik. Tapi kalau misalnya nih ada dulu pemakai misalnya atau pengedar atau pecandu lempox misalnya atau distro misalnya, tapi wah ini tobat, wah itu hebat tuh. Sayyidina Umar bin Khattab itu luar biasa, mandinya aja Sayyidina Umar tuh pakai arak loh bang. Sebelum beliau masuk Islam tuh mandinya aja pakai arak. Ayo mandi, bayangkan kan saking dunia hitam maupun sidin Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi ketika beliau masuk Islam, justru beliau membela agama Allah. Justru beliau membela agama Islam luar biasa. Sampai-sampai beliau tuh waktu masih keadaan kafir, beliau tuh ingin membunuh Nabi Muhammad. Tapi setelah beliau Islam, justru beliau membela mati-matian agama Islam. Dan meninggalnya beliau justru di samping makam Rasulullah SAW kubur beliau. Masya Allah, luar biasa. Jadi ayo yang anak muda hijrahlah, tinggalkan dunia hitam, beralih ke dunia putih. Ulun ini para sudah dunia hitam ke dunia putih. Nah, yang dulunya rambut hitam, ini rambut putih. Lagi aman ya Pak, rambut aman ya. Ulun ini sudah para beralih ke dunia putih. Nah, Uban Bambur dunia putih katanya. Kembali lagi ya Allah. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Habib